Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak semuanya, Shalom Alaikum. Kadang-kadang kalau Tuhan memberi sabda itu tidak selalu mudah rupanya. Dan firman Tuhan hari ini yang disebut sebagai sabda bahagia, termasuk firman yang tidak terlalu mudah untuk diartikan maksudnya bagaimana. Coba dengar dan ingat kembali apa yang disampaikan pada kalimat pertama saja. Kalimat pertama saja sudah membuat pusing. Berbahagialah kamu yang miskin. Bagaimana kalau miskin disebut berbahagia Tuhan? Pusing enggak? Pusing kan? Kalimat pertama sudah menimbulkan cenut-cenut. Kalau sudah cenut-cenut makin mikir, makin botaklah aku ini saudara. Tapi karena harus mengajarkan sesuatu, maka coba ku tafsirkan apa yang menjadi firman Tuhan. Kalau pengen tahu maksud persisnya bagaimana, nanti kalau sudah meninggal tanya, Tuhan dulu berfirman begitu maksudnya apa? Sekarang yang ku sampaikan adalah tafsiranku atas maknanya yang tidak terlalu mudah. Namun kalau coba kita artikan dengan ilmu Alkitab, semoga menjadi sedikit lebih mudah. Dalam tafsiranku saudara-saudari, firman tadi firman berbahagia panjang ya urutannya ya. Tapi kalau menurut tafsiranku, kalimat pertama menjadi kunci untuk memahami yang lain, yang bunyinya berbahagialah kamu yang miskin karena kamu yang punya kerajaan Allah. Jadi berbahagia yang miskin bukan karena miskinnya, tapi kata karena itu yang penting saudara-saudari. Karena memiliki kerajaan Allah. Kata karena menjadi penting di dalam memahami alasannya mengapa disebut berbahagia. Langkah pertama menafsirkan. Firman tadi pertama-tama bukan ditujukan langsung kepada kita sekarang yang mendengarkan, kalau kita lihat kalimat-kalimatnya, tetapi pertama-tama diucapkan 2000 tahun lalu di depan murid-muridnya Tuhan Yesus. Jadi ini langkah pertama menafsirkan. Kita pahami dulu bahwa firman tadi itu dikatakan untuk murid-muridnya dahulu 2000 tahun yang lalu yang mengikuti Tuhan Yesus. Bagaimana keadaan murid-muridnya? Murid-murid Tuhan Yesus, orang yang berkecukupan, mereka punya pekerjaan, mereka punya nafkah. Contohnya, Lewi pemungut cukai atau yang disebut Matius, dia orang kaya tentu saja, punya penghasilan lalu jadi muridnya Tuhan Yesus. Yakobus dan Yohanes itu bos-bos perikanan, karena disebut punya banyak kapal, punya anak buah. Jadi ini bukan hanya nelayan biasa, tetapi nelayan bosnya perikanan. Meninggalkan Tuhan Yesus lagi, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya. Yohanes, Yakobus ikut Tuhan Yesus. Petrus dan Andreas saudaranya demikian pula, dan contoh-contoh yang lain. Jadi rupa-rupanya pengikut-pengikutnya Tuhan Yesus meninggalkan pekerjaannya untuk ikut Tuhan Yesus, dan tidak sebentar. Kira-kira kalau menurut Injil-Injil, Tuhan Yesus mengajar berkeliling 3 tahun lamanya. Dan selama 3 tahun lamanya itu murid-murid yang punya pekerjaan, yang punya keuangan yang bagus, yang punya penghasilan pergi keliling kemana-mana meninggalkan pekerjaannya. Apa akibatnya kalau pekerjaan 3 tahun ditinggal? Tentu mereka tidak memiliki penghasilan lagi. Karena 3 tahun keliling ke sana ke sini, jadi mereka kan tidak mungkin kemudian, contohnya Yakobus, Yohanes mengerjakan di pantai Danau Galilea, karena pergi kemana-mana tidak mungkin lagi mengerjakan. Berarti ketika mereka menjadi pengikutnya Tuhan Yesus, mereka menjadi orang-orang tanda petik benar-benar miskin. Tidak punya nafkah, tidak punya penghasilan, tidak punya cuan-cuan-cuan, tidak ada di situ. Karena kemudian pergi dari pekerjaannya itu meninggalkan semua yang sudah diusahakan, sebuah nafkahnya, ikut Tuhan Yesus, hanya mengandalkan kebaikan-kebaikan orang pada saat ikut beliau. Pada saat Tuhan Yesus keliling, tidak ada penghasilan juga, mengandalkan kebaikan-kebaikan orang yang mendukung kehidupan mereka. Disitulah dikatakan berbahagialah kamu yang miskin. Makna pertama ini ditujukan kepada para murid dulu. Ternyata mereka meninggalkan apa yang nyaman nafkahnya itu, mengikuti Tuhan, itulah yang disebut memiliki kerajaan Allah. Jadi ada yang lebih berharga dibandingkan sekedar benda-benda, uang, dan lain sebagainya itu. Yaitu kerajaan Allah yang ditunjukkan dengan
ikut Tuhan Yesus. Maka berbahagialah yang miskin karena kamu punya kerajaan Allah. Apakah benar berbahagia? Nggak punya uang kok bahagia? Bohong ya. Kalau kita mikir sekarang barangkali kita bisa mikir, bohong, ngibul, nggak begitu. Tapi kita lihat faktanya. Mari kita teliti, apakah ada dari murid-murid beliau yang kemudian mutung pundung pulang sebelum waktunya? Tidak ada ternyata. Jadi ternyata setelah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Tuhan Yesus, tidak ada satupun murid dari yang dipilih 12 itu kemudian pulang ke rumahnya. Contoh, dalam ayat Alkitab nggak ada. Pada waktu itu Yohanes kekurangan duit terus dia pulang. Nggak ada. Artinya apa saudara? Artinya meskipun mereka tidak pegang apapun, tidak punya harta benda, tidak punya nafkah, tidak punya penghasilan, tapi ikut Tuhan Yesus membahagiakan hidup mereka. Terbukti 3 tahun lamanya tidak ada satupun yang pulang kemudian meninggalkan Tuhan, kembali kepada kehidupan yang lama untuk mencari hal-hal yang lain dan sebagainya itu. Berarti benar membahagiakan. Kenapa membahagiakan? Kita perlu bertanya supaya kita dapat mengambil manfaat dari ayat yang tidak gampang tadi itu. Mereka tentu kalau hidup sebelumnya ya nyaman ya enak. Tetapi mereka menilai bahwa itu bukan kebahagiaan, itu kesenangan saja. Punya hasil melimpah, ikan, ya itu senang. Punya hasil melimpah, senang. Punya duit, ya senang. Tapi bukan kebahagiaan. Berarti hari ini ketika ada kata-kata berbahagialah kamu yang miskin karena kamu punya kerajaan Allah, kita diajari dalam hidup ini ada yang namanya hanya kesenangan, tapi bukan kebahagiaan, ada yang namanya kebahagiaan. Beda ternyata. Jadi kebahagiaan mereka terletak pada mengikuti Yesus. Mereka terpikat pada sosok Yesus. Hubungan dengan Tuhan Yesus itu membahagiakan. Relasi dengan Yesus itu membahagiakan. Berarti hari ini kita diajari, ternyata kesenangan dan kebahagiaan itu beda. Sebab apa? Kesenangan terletak pada benda-benda, pada yang fisik, pada yang materi, kesenangan. Tetapi kebahagiaan terletak pada hubungan-hubungan yang baik, relasi-relasi yang baik. Di dalam contoh para murid, relasi dengan Tuhan Yesus itu membahagiakan. Dan kalau kita kembali dalam hidup kita, nah sekarang bisa dipelajari ayat ini. Setelah kita kupas, sekarang bisa dipelajari. Dan kalau kita kembali dalam hidup kita sehari-hari dan kembali dalam hidup kita sendiri, memang kesenangan dan kebahagiaan itu berbeda. Kesenangan itu kira-kira begini kalau mau digambarkan. Pernah nggak dulu nggak punya motor, pengen punya motor? Kayaknya pernah ya. Nggak punya motor, pengen punya motor. Punya motor, wah senang. Survei membuktikan 3 bulan 2 hari senangnya hilang. Setelah punya motor senang tapi terus hilang. Terus bercita-cita pengen punya mobil. Pernah ya, nggak punya mobil, pengen cita-cita punya mobil. Wah, setelah punya mobil, wah tepuk tangan senang. Survei membuktikan 1 bulan 3 hari senangnya hilang. Biasa aja. Terus pengen punya rumah, setelah punya rumah, ya gitu aja. Kemudian kamu akan ada sampai pada satu titik yang disebut, cuma begini aja nih. Punya motor, gini aja. Punya mobil, cuma begini doang. Kalau kata orang-orang muda, punya rumah, gini aja nih. Jadi kepala sekolah, maaf kalau yang ada kepala sekolah di sini ya, gini aja nih. Jadi manajer, senang, ya senang, tapi cuma gini aja. Pernah ngalami enggak? Sebab itu namanya kesenangan yang letaknya pada benda-benda. Maka hari ini kita diajari benda-benda penting, yang materi penting, sebab tanpa uang sulit kita untuk menjadi senang juga, tanpa rumah tidak sulit juga, tanpa kendaraan sulit juga, tetapi kebahagiaan bukan di situ letaknya. Kebahagiaan ada pada relasi-relasi yang baik. Kebahagiaan ada pada hubungan-hubungan yang baik yang ditunjukkan dengan relasi para murid bersama Tuhan Yesus. Mereka betah, mereka nyaman, mereka terpikat. Hubungan relasi yang baik itulah yang disebut sebagai kebahagiaan. Kalau demikian ayat yang sulit tadi itu menjadi lebih mudah. Barangkali sampai di sini ada yang masih bingung, apa sih homilinya kok ngawang-ngawang di atas, belum paham. Terakhir, kalau saya beri contoh nyata dari hidupku sendiri,
mungkin menjadi lebih jelas. Bagian terakhir, contoh nyata dari kehidupanku sendiri. Saudara-saudari, ketika datang di paroki ini, aku sendirian karena tidak punya pastor vikaris. Dulu ada Romo Tejo dipecat dari sini, diangkat di Bandung, dipindah. Romo Narto pindah ke Kalimantan, Kalimantan ya? Kalimantan. Saya datang sendirian di sini. Tercukupi semuanya, rumah bagus, makanan tersedia, minuman terjamin, kiriman umat luar biasa, ada TV, ada kamar, ada kulkas, ada mobil, ada motor. Kurang apa hidup saya? Kurang apa hidup saya? Kurang apa hidup saya? Nggak usah bikin utang. Pikir juga di waktu itu punya utang tanah di sana ya. Tapi itu kan utangnya paroki, bukan utang gue gitu ya. Ya sudah gitu ya. Tapi kurang apa hidup saya? Tapi kalau malam-malam karena awal-awal sendirian ya, lalu kalau makan sendirian, nyanyi aku ini. Makan sendiri, kan gitu ya. Habis misa, habis apa, habis rapat malam, pulang ke pasturan sendirian, buka pintu, nyanyi juga. Sunyi sepi sendiri, kan gitu ya. Semua tercukupi, benda-benda apa semua ada. Tapi itu hanya kesenangan. Nonton Netflix juga sendirian. Waduh, apa itu? Tidak apa. 1 bulan kemudian datang namanya Franciscus Felix. Ya. Frater ini gemoy-gemoy gimana gitu ya. Kan gitu ya, iya. Orangnya baik, orangnya ramah. Kalau masak Romo dimasakkan gitu, kalau jajan Romo dijajanin, kan gitu ya. Orangnya juga, jangan besar kepala kamu, dipuji-puji, ini contoh nyata ini, ya contoh nyata. Dia datang makan, berdua relasi baik, ngobrol curhat, sharing, makan bersama, apa bersama, itu kebahagiaan. Semoga itu juga terjadi di dalam kehidupan keluargamu. Yang ngawang-ngawang tadi di awal, kalau saya beri contoh begitu, tampaknya menjadi lebih jelas homili hari ini. Shalom alaikum.